Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Arliani SPD, Unit Kerja SDN Sungai Alang 1, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kesiapan dan persiapan guru sebelum melakukan pembelajaran sangat menentukan proses dan hasil belajar anak. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian dan dukungan yang menyeluruh terhadap guru di setiap tahapnya. Pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan kepada guru adalah salah satu langkah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di sini saya akan berbagi praktik baik terkait pendampingan yang pernah saya lakukan di SDN Sungai Alang 1. Selamat menyaksikan video yang saya buat. Tujuan dari seperti ini yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian untuk praobservasi ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan atau persiapan awal sebelum ibu melakukan pembelajaran di kelas. Nah, jadi agar proses pembelajaran itu lebih optimal. Selanjutnya ulun akan memberikan beberapa pertanyaan terkait percakapan kita pada tahap praobservasi ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan ibu lakukan, bisa ibu jelaskan, Bu? Hari ini insya Allah akan melakukan pembelajaran matematika pada materi kecepatan dan debit. Jadi diharapkan dengan pembelajaran hari ini siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu kecepatan dan debit pada konsepnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada area pengembangan yang hendak dicapai seperti apa itu? Area pengembangan yang ingin saya capai pada hari ini adalah pada aspek intelektual dan sosial peserta didik. Kemudian strategi apa yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut? Pada proses pembelajaran kali ini, strategi yang saya gunakan adalah strategi kolaboratif dengan pembelajaran berbasis masalah, dan juga saya menggunakan metode pembelajaran dengan model yaitu NHP. Untuk observasi ini ada kesimpulan yang akan disampaikan? Di mana ini saya bisa mengetahui kebutuhan yang saya capai dan juga area perkembangan untuk mencapai tujuan tersebut, dan strategi yang saya gunakan untuk mengatasi masalah yang ada. Terima kasih, Ibu. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran yang Ibu maksud ini? Kira-kira berapa waktu yang akan kutempuh supaya kau membalap kawanku ini? Itu untuk berkaitan dengan kecepatan. Kalau ini debit, misalkan anak ibu nanti punya kolam ikan atau akuarium deh. Akuarium misalnya. Assalamualaikum, Bu Lita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Alhamdulillah, proses pembelajaran tadi berjalan lancar. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan sesuai dengan yang sudah ulun rencanakan sebelumnya. Bisa saya menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan tadi? Iya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam pembelajaran tadi? Berdasarkan performa yang sudah saya lakukan tadi, saya kira performa saya ada di kategori lumayan. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Kenapa jadi saya kira lumayan? Karena saya sudah berusaha melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya rencanakan sebelumnya, dan walaupun mungkin ada sedikit kekurangan selama proses pembelajaran itu tadi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, Bu. Iya. Kalau menurut pengamatan saya, pada saat Ibu melakukan tanya jawab terkait ketika Ibu menggali pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki siswa sudah lebih tinggi atau lebih sesuai dari standar yang sudah direncanakan, atau lebih tinggi daripada area pengembangan kompetensi yang sudah Ibu kembangkan. Bagaimana Ibu mendengar pendapat menurut penilaian saya tadi? Alhamdulillah, menurut penilaian Ibu seperti itu, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Walaupun demikian, misalnya sebelum tidak
tidak boleh berpuas diri ya Bu ya. Iya. Harus terus memperbaiki, meningkatkan bagaimana proses pembelajaran saya di kelas untuk selanjutnya. Iya. Namun demikian perlu saya kembali sampaikan, ada beberapa hal yang masih dapat Ibu kembangkan. Misalnya pada saat berkelompok saya melihat Ibu fokus pada kelompok yang hanya di depan saja. Padahal seharusnya sesekali Ibu bisa mengunjungi semua kelompok untuk memastikan pemahaman setiap kelompok sama. Bagaimana Ibu mendengar pernyataan ini? Iya Bu, setelah saya evaluasi lagi, memang tadi pada saat proses pembelajaran kayaknya saya kebanyakan di depan ya Bu. Walaupun saya sudah berkeliling tapi lebih banyak di depan. Saya kurang mendatangi kelompok-kelompok yang ada di belakang. Dari diskusi ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa pada area berikutnya? Tentunya saya akan lebih aktif lagi, seperti mengkonfirmasi kepada anak-anak, bukan cuma kelompok yang di depan aja, tapi seluruh kelompok sama kapasitasnya. Kapan? Tentunya besok dan seterusnya, dan supaya proses pembelajaran semakin lebih baik lagi. Di mana dan siapa yang mungkin dapat membantu rencana Ibu tersebut? Tentunya Ulun sebagai guru butuh bimbingan sebagai kepala sekolah, dan tentunya juga Ulun akan belajar dari guru-guru lain, dari teman sejawat Ulun, baik itu di Kombel maupun di KKG Pase C. Pertanyaan terakhir untuk Ibu Lita, apa yang Ibu dapatkan dari proses diskusi kita pada waktu ini saat ini? Tentunya yang saya dapatkan, saya bisa tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Adelina Alsa. Saya kelas 5 SDN Sungai Alang 1. Tadi saya sangat senang dengan kegiatan pembelajaran karena asyik dan tidak membosankan. Banyak gambar dan materi yang bisa saya lihat pada gambar proyektor. Harapan saya semoga ada hal-hal yang baru dan lebih asyik pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.